Yang terhormat pengawas pembina SMA Negeri Satu Rantau, yang terhormat Kepala SMA Negeri Satu Rantau, yang terhormat Kepala Tenaga Administrasi Sekolah, yang terhormat Dewan Guru dan Staf Tata Usaha SMA Negeri Satu Rantau. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wassalamu ala syafil anbiya wal mursalin Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Yang sama-sama kita hormati guru kita Ustadz Haji Muhammad Raina Diarsi, yang sama-sama kita hormati juga Pak Suwadi selaku pengawas pembina untuk SMA Negeri Satu Rantau, yang kami hormati ibu bapak sekalian, guru dan staf tata administrasi sekolah SMA Negeri Satu Rantau. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat rahmat hidayah dan inayahnya, nikmat yang selalu kita terima hingga detik ini, terutama nikmat iman, nikmat kesehatan, nikmat kelapangan waktu, sehingga kita bisa berkumpul bersama-sama di tempat ini. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, kerabat, sahabat dan pengikutnya. Mudah-mudahan kita semua termasuk di dalamnya. Mudah-mudahan kita semua mendapat syafaat beliau pada saat dihisab nanti. Ini pertama kali, jadi ulun sedikit memberikan semacam pendahuluan. Jadi niat awal kegiatan ini ulun pengen melaksanakan di awal tahun ajaran, semacam bolehlah disilakan dengan pembekalan seperti itu untuk persiapan kita menghadapi tahun pelajaran di berikutnya. Niat awalnya seperti itu. Cuma karena kondisinya tidak terlalu normal sehingga mencari waktu yang pas juga belum sempat. Kegiatan ini dan semacamnya itu biasanya lebih terbantuan ke pihak-pihak semua, masuk khusus untuk yang kegiatan ini bulan bukan dari awal Pak Amal minta jadikan seperti itu. Lalu pas terbuka lagi jasanya, lalu Pak Amal cepat mencari yang pas itu. Karena Yulun kan istilahnya ini bukan kegiatan ceramah seperti jemaah takwa, jadi kadang terlalu bahasa kita tapi jangan sampai terlalu menggurui. Karena kan untuk acara jemaah kita itu 2 kali seminggu kita senam, jadi harus mencari celah yang pas. Jadwal kita pas kosong, jadwal yang mengisi juga pas kosong, sehingga alhamdulillah saat yaumil akhir nanti mudah-mudahan kita semua mendapat berkah, mendapat hidayah, bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baiklah, acara selanjutnya yaitu Kontuk Kalbu yang mana kami persilakan kepada Ustadz Haji Muhammad Raina Diarsi. Kepada Ustadz yang persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi awdaha at-tariqa lit-talibin wat-talibat wa sahhala manhaja as-sa'adati lil-muttaqin wa bassara basaira al-hukmi wal-ahkami bid-din. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, al-malikul haqqul mubin, al-qail yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa ashhadu anna sayyidana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladhi qala man salaka tariqan yatlubu fihi ilman sahalallahu tariqan ila al-jannah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa bidzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa ba'du. Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita dapat berkumpul
bertatap muka, silaturahmi dalam rangka yang mulia, yaitu muhasabah diri. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan atas keluarganya dan pengikutnya sampai akhir zaman nantinya. Yang ulun muliakan Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Rantau, Bapak Muhammad Syukrani SPD. Yang ulun hormati seluruh dewan guru, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah. Yang ulun muliakan seluruh hadirin hadirat yang telah dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini ulun mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah memberikan kepercayaan kepada ulun untuk mengisi acara pada hari ini. Acara pada hari ini judulnya Quantum Qalbu, artinya semacam ada penambahan kebendaharaan keilmuan muhasabah, cuman berhubungan dengan spiritual atau tentang keagamaan, supaya memberikan motivasi yang baik kepada kita bagaimana menanamkan niat, menanamkan pahala ketika dalam mengajar atau mengabdi di dalam dunia pendidikan. Di sini ada 5 yang ulun sampaikan, insya Allah. Bila tuntung 5, insya Allah tuntung. Ada 5 aja. 5 aja. Jadi di sini adalah pembentukan karakter kita di dalam mengajar dan tujuan kita di dalam mengajar atau mengabdi di dalam dunia pendidikan menurut ajaran agama kita. Karena setiap kegiatan yang kita lakukan, karena kita adalah orang yang beragama, harus berlandaskan yaitu Allah Subhanahu wa taala. Karena kita bukan sekuler. Kalau sekuler kan tidak ada nilai dari segi pahalanya. Tapi kalau di sini kita adalah bertujuan bagaimana ketika kita mendidik, kita mendapatkan nilai pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau nilai gaji itu di luar, kita mendapatkan nilai lebih dari Allah Subhanahu wa taala supaya menjadi bekal nanti ketika di dalam kubur nanti. Itu yang kita harapkan dari Allah Subhanahu wa taala. Ada 5. Yang pertama adalah nilai yang paling utama di dalam kita mengajar. Itu yang pertama adalah niat. Niat yang paling penting dalam segala amal manusia. Karena dalam suatu hadis Rasulullah SAW bersabda, pada suatu perkumpulan Sayyidina Umar pernah mendengar, ini hadis yang utama. Jadi kata Sayyidina Umar, Rasulullah SAW bersabda tentang fungsi niat di dalam segala aspek kehidupan kita. Apa kata Rasul? Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratu ila dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratu ma hajara ilaih. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Umar, ini ada satu ilmu yang aku ajarkan kepada dirimu. Apabila kamu bisa mengamalkan ini, maka semua aspek kegiatanmu, aspek kehidupanmu bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Rasul? Segala amal-amal, segala perbuatan-perbuatan, segala kegiatan-kegiatan tergantung dengan niatnya. Tergantung dengan niatnya. Maka barang siapa kata Rasulullah hijrahnya, waktu itu zaman sahabat ada hijrah ke Habasyah, ada hijrah ke Madinah. Karena dunia yang akan dia peroleh dari dunia tersebut, atau karena seorang wanita. Rupanya disebutkan dalam hadis itu ada wanita ini dicari oleh laki-laki. Misalnya dari rantau anak Banjar, mau apa anak kawin. Itu sampai-sampai digambarkan oleh Rasulullah. Atau seorang wanita kata Rasulullah yang mana laki-laki tersebut berniat hijrah untuk menikahinya. Maka kata Rasul, "Fahijratu ma hajara ilaih." Maka hijrahnya tergantung niatnya. Kalau dia niatnya adalah untuk kawin, dikabulkan oleh Allah kawinnya. Kalau niatnya untuk dunia, dikabulkan oleh Allah dunianya. Tapi kata Rasul, apabila niatnya adalah untuk agama,
untuk ibadah, maka bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kawinnya dapat, pahalanya dapat. Ini yang kita harapkan. Ibaratnya dunianya dapat, pahalanya dapat. Tapi ada sebagian sahabat waktu itu memang mencari dunianya, maka dia tidak mendapatkan pahalanya dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ghazali pernah mengatakan, ini supaya lebih jelas penggambarannya. Kata Imam Ghazali, kam min amali dunya yatasawwaru amal al-akhirah wa kam min amal al-akhirah yatasawwaru amal dunya. Kata Imam Ghazali, betapa banyak amal dunia banyak, tapi yatasawwaru menyerupai amal akhirat. Amal dunia tapi bernilai nilai akhirat. Tapi betapa banyak, kata Imam Ghazali, amal dunia tapi betapa banyak amal akhirat, kata Imam Ghazali, tapi nilainya amal dunia sebaliknya. Apa yang menentukan dua tadi adalah niat. Apa contoh gambarannya? Contoh yang paling ringan adalah contohnya berjual pentol. Misalnya, berjual pentol adalah amal dunia. Berjual pentol adalah amal dunia. Tapi ketika dia sebelum turun dari rumah, dia berniat, sahjaku berjual pentol untuk menafkahi anak istriku, untuk ibadah kepada Allah, untuk bisa menjalankan sesuatu yang sunnah daripada Rasulullah. Turun, walaupun dia berjual pentol, tapi bernilai pahala di sisi Allah karena berubah menjadi amal akhirat. Kemudian sebaliknya, amal akhirat tapi berubah menjadi amal dunia. Ketika dia menjalankan ibadah, bisa ke masjid, kebetulan di samping masjidnya ada bibinan nangkar misalnya. Jadi turun ke masjid, sungsung berjumat, orang jam 12, orang ini tuntung jam 10 udah siap. Kenapa? Karena jam 10 itu pimpinan itu hak menjamur tapasan. Apa yang dipakai? Pakaian yang bagus, tapi yang bagus, rupiah yang bagus, turun. Wajarnya amun aku jam 12, kayaknya ada lagi dalam rumah. Di dalam rumah aja ada menjamur tapasan. Tapi kalau jam 10 ada, turun dari rumah. Jam 10 ternyata berdapat sampai ke masjid, ingat ada berniat ibadah kepada Allah, tapi yang dia niatkan adalah seorang wanita, maka berubah amalnya menjadi amal dunia, walaupun adalah pekerjaan akhirat. Atau contoh lagi, seorang misalnya jadi imam, di belakang ini ada pintu hak. Akhirnya yang dibaca, yang asalnya suaranya biasa, berubah menjadi suara yang baik. Ayatnya asalnya inna a'tainakal kautsar, 3 ayat berubah menjadi ayat yang panjang. Dalam hatinya, mudah-mudahan pintu aku mendengar. Ini amal, walaupun dia sedang mengerjakan ibadah kepada Allah, lewat salat, tapi dia karena ria mengharapkan pujian dari seorang mertua, maka berubah amalnya akhirat menjadi amal dunia dan tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah faktor niat yang lebih dikedepankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ulun ambil suatu cerita dalam kitab Riyadhus Shalihin, mungkin ini manfaatnya banyak. Disebutkan di sana ada seorang manusia dan durhakanya luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala sampai membunuh orang 99. Ini orangnya termasuk penjahat lah. Ada malang tanggung kalau stakap ini 99 gitu. Ternyata pada suatu hari Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada dirinya untuk bertaubat kepada Tuhan. Dan tertanam niat untuk bertaubat, untuk menuju kebaikan. Niatnya baik. Datang kepada ulama. Ketika datang kepada ulama, sampai dalam rumah, ujar ulama, silahkan masuk. Ada apa dan keperluan apa? Ujar orang tersebut, ulun ini orang yang durhaka dengan Tuhan. Ulun ini tujuannya adalah mengharapkan ampunan dari Allah dan pengen bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ujar ulama. Apa kesalahannya? Apa kesalahannya jadi hendak bertaubat kepada Allah?
Ujar orang yang satu ini, ulun ini sudah banyak melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ujar ulama, apa dosanya? Ayo sambat. Ujarnya, ulun pernah membunuh 99 orang. Jadi ulun mengharapkan di sini karena engkau ulama bagaimana cara bertaubat kepada Allah. Ulun ini kada tahu cara bertaubat kepada Allah. Ujar ulama, kalau 99 itu neraka lagi sudah. Betul, ulama ini kurang ilmunya. Neraka sudah. Tidak mungkin engkau diterima taubat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau begitu ujarnya akhirnya dicabutnya pedang, tebasnya kepala ulama tadi pas 100. Karena ujarnya ini menutup kemungkinan orang yang bertaubat kepada Allah, membuat orang ini bukan semangat tapi menambah putus asa. Akhirnya terpikir sehari lagi, cari ulama lain. Kalau ada yang bisa menghantarkan diriku ini diampuni oleh Allah Ta'ala. Karena orang ini di akhir hayat sudah bertaubat, sudah puas dan membunuh orang 100 kali. Akhirnya datang kepada ulama satunya. Ketika sampai sama tujuannya, saya ingin bertaubat kepada Allah. Ujar ulama, apa dosamu kepada Allah Subhanahu wa taala? Ujarnya, ulun telah membunuh 100 orang manusia. Oh, ujar ulama, ini kisah semalam ini. Siapa dibunuhnya juga kalau pada menerima taubat? Ada taubatnya kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi bukan dari aku. Tapi engkau harus pergi ke kampung sebelah sana, karena di kampung sebelah sana itu adalah tempat orang-orang baik dan tempat mengajarkan kebaikan bagaimana taubatmu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Takutan ulama ini menjawab, kalau salah dibunuhnya. Akhirnya orang tersebut menyediakan bekal untuk menuju pengembaraan, untuk menuju ke kebaikan. Ini niat yang baik. Akhirnya persiapkan, semua bekal sudah siap. Akhirnya dengan izin Allah dia berjalan. Ternyata ketika di pertengahan jalan apa yang terjadi? Allah Subhanahu wa taala menghendaki dengan kehendak yang lain. Nyawanya dicabut oleh malaikat Israel di pertengahan jalan. Ini orang ini belum menyampai kebaikan, masih niat menuju kebaikan, Ketika di pertengahan jalan meninggal dunia, akhirnya 2 orang malaikat Ridwan dan malaikat Malik. Ridwan ini surga, Malik ini adalah penjaga neraka. Berebut. Ujar malaikat Malik, wahai malaikat Ridwan, ini orang ini telah membunuh 100 orang, maka wajar kalau dia masuk ke dalam nerakanya Allah. Ujar malaikat Ridwan, kayaknya dulu kita berunding. Ujar malaikat Ridwan, orang ini sudah berniat di dalam kebaikan, pengen bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, ini pantas masuk ke dalam surga. Akhirnya 2 orang malaikat ini berbantah-bantahan. Ada yang mau menuju surga, ada yang menuju ke neraka. Akhirnya 2 orang malaikat ini jalan keluarnya tidak menemukan. Akhirnya mereka beradu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ini bagaimana titik temu dan jalan keluarnya? Ujar Allah Subhanahu wa taala, Malik, engkau benar. 100 orang yang telah dibunuhnya, kalau engkau mengharapkan dia masuk ke dalam neraka, wajar, pantas. Ridwan, engkau benar. Karena wajar engkau memasukkan dia ke dalam surga dengan sebab dia berniat di dalam kebaikan dan dia berniat menjadi orang baik. Tapi ujar Allah, karena keadilanku dan kebijaksanaanku, engkau dua-duanya benar. Untuk lebih bijaksana kita ukur dan kita timbang jarak dari kebaikan dan keburukan. Jadi diukur oleh malaikat Malik dan Ridwan. Batas desa sampai desa, dari yang ingin berbuat jahat sampai desa berbuat baik, diukur. Ketika diukur, ujar malaikat Malik dan malaikat Ridwan, ya Allah, posisinya pas di tengah. Apa ini yang terjadi? Ujar Tuhan, lihat tubuhnya. Yang mana ketika dia terabah, yang mana lebih banyak? Ternyata kebetulan ketika ia terabah waktu meninggal dunia, dicabut oleh malaikat Israel, tangannya kayak ini. Lebih banyak di dalam kebaikan. Ujar Allah, masukkan ke dalam surgaku dengan rahmatku, ujar Allah Subhanahu wa taala. Ini didasari dengan niat yang baik. Akhirnya orang tersebut
walaupun tidak pernah mengerjakan suatu kebaikan, tapi bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala, dia mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini contoh yang terjadi di dalam kita. Kemudian yang kedua, ulun beri contoh lagi, ini suatu cerita Imam Ash-Shibli namanya. Mungkin orang namanya Ash-Shibli jarang, Imam Shibli. Jadi Imam Shibli ini adalah ulama terkenal, alim, dermawan, ahli segala bidang fan ilmu, tidak diragukan ibadahnya kepada Allah Ta'ala. Imam Shibli ini pernah suatu hari berjalan di sekitar jalan-jalan kota Baghdad, menemukan seekor kucing, anak kucing. Hanya lahir anak kucing, kasihan. Akhirnya dipungut oleh Imam Shibli kucing tadi, dibuat ke dalam baju. Kebetulan zaman dulu para ulama lengan bajunya itu gonol. Lengan bajunya karena membuat anak awet di dalam baju situ. Lengan bajunya itu zaman dulu. Dibuat oleh Imam Shibli di lengan bajunya. Niat Imam Shibli, ini kasihan makhluk Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah memberikan kasihan terhadap diriku. Mudah berlalu. Ternyata Allah Subhanahu wa taala sekian hari, sekian minggu, bulan, ternyata Imam Shibli sakit dan meninggal dunia. Nah, yang menjadi pertanyaan, Imam Shibli ini masuk ke mana? Surga atau sebaliknya? Ketika di dalam kubur Imam Shibli, ternyata ada sahabatnya bermimpi, "Wahai Imam Shibli, bagaimana kabar pian dalam kubur?" Wah, ini pertanyaan, bagaimana kabar pian dalam kubur? Ujar Imam Shibli, "Aku di dalam kubur diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan singgasana kemuliaan, diberikan tempat yang mulia oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kubur. Aku menjadi orang yang berharga di dalam kubur." Ujar sahabat Imam Shibli, "Wahai Imam Shibli, benar engkau mendapatkan rahmat wajar karena engkau alim, ulama, ahli ibadah, orang yang dermawan, banyak mempunyai kebaikan dari sisi Allah Subhanahu wa taala." Apa jawab Imam Shibli? Tidak. Bukan karena itu Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosamu dan memberikan rahmat. Akhirnya sahabat kita takjub. Kenapa? Padahal ini orang alim, orang ini ahli ibadah, wajar kalau masuk ke dalam surga. Ternyata ujar Imam Shibli, "Wahai sahabatku, sesungguhnya aku diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala bukan karena ibadahku, bukan karena dermawanku, bukan karena pengabdianku, bukan karena kealimanku, tapi karena niatku dan rasa kasih sayangku dengan seekor anak kucing." Pada suatu hari, kenapa ujar sahabat? Karena dulu waktu di jalan kota Baghdad, ujar Imam Shibli, aku pernah memungut anak kucing yang kasihan waktu musim dingin. Aku merasa berniat di dalam hatiku, mudah-mudahan Allah mengampuni dosaku dengan berkat aku menyayangi anak kucing ini. Ternyata yang amal ini diterima oleh Allah dan menjadi penyebab amal-amalku diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama adalah niat. 4 lagi. Kemudian yang kedua adalah tentang integritas. Karena kebetulan judulnya integritas ada masuk di sana. Jadi integritas ini adalah semacam kejujuran dan keamanan di dalam mengerjakan suatu tugas. Integritas ini meliputi segala aspek kejujuran dan amanah. Belum pernah waktu diklat disampaikan bahwa Kementerian Agama pernah mengucapkan, ujar beliau, keselarasan antara casing dan isinya. Itu integritas. Jadi keselarasan antara casing dan isinya itu adalah sifat jujur dan amanah. Karena sifat jujur dan amanah ini adalah merupakan warisan yang telah diwariskan oleh Rasulullah SAW terhadap umatnya. Siddiq, jujur dan amanah. Sampai-sampai di dalam
sifat Rasul yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi nabi dan rasul harus ada 4 sifat yang dimiliki oleh mereka. Salah satunya adalah jujur dan amanah. Jujur dan amanah. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam pun pernah bersabda, pernah memberikan pelajaran kepada umatnya tentang keistimewaan jujur dan amanah. Dan apabila seseorang di antara umatnya Rasul tidak melaksanakan jujur dan amanah, ada timbal balik dari Allah Subhanahu wa taala terhadap dirinya. Apa sabda Nabi? Kata Rasulullah, ayatul munafiqi thalathatun idza takallama kadzdzaba wa idza utumina khana wa idza takallama kadzdzaba wa idza utumina khana idza tu'mina khana. Sebutnya terjemahnya aja langsung. Ciri orang munafik kata Rasul sallallahu alaihi wasallam ada 3. Ciri orang munafik ada 3. Ini cirinya. Yang pertama kata Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah apabila dia berbicara dia berdusta. Apabila berbicara dia berdusta. Ini ciri orang munafik kata Rasul. Ini ciri utamanya. Kemudian yang kedua, apabila orang ini diberikan amanah, dia khianat. Diberikan amanah, dia khianat. Kemudian yang ketiga, apabila orang ini diberikan tadi kepercayaan, pertama berbicara dusta, yang kedua diberikan amanah, dia khianat. Kemudian yang ketiga diberikan kepercayaan, dia tidak bisa melaksanakannya. Ini ciri orang munafik kata Rasul. Jadi setiap orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu dia lebih mengedepankan kualitas dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala supaya menjadi muslim dan mukmin sejati. Apa ciri mukmin dan muslim sejati? Jujur dan amanah. Jujur dan amanah. Supaya apa? Supaya di dalam kehidupannya dia mengajarkan kepada dirinya jujur dan amanah, dan mengajarkan kepada keluarga dan anak-anaknya supaya dia bersifat siddiq, jujur dan amanah. Pun ambil suatu cerita dampak dari kejujuran. Pada zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam ada seorang sahabat, orangnya ini ahli mabuk. Jadi sudah ada turun ayat tentang khamar itu hukumnya haram. Tapi sahabat ini rupanya tidak bisa menahan diri daripada mabuk. Terkenal mabuknya luar biasa. Akhirnya dipanggil oleh Nabi. Wahai fulan bin fulan. Wahai fulan bin fulan. Ya sahabat, iya wahai Rasul. Engkau terkenal sampai seluruh kota Madinah kenal terhadap dirimu, kamu ini ahli dalam mabuk. Artinya semua jenis-jenis minuman yang diharamkan oleh Allah, khamar dan segalanya, ini ahli. Dan meminum mabuk. Ujar sahabat ini, wahai Rasul, ulun ini tidak bisa melepas daripada minum khamar, karena ini adalah suatu kenikmatan tersendiri terhadap diri ulun. Contoh kayak orang ahli merokok. Ujarnya, ada boleh merokok. Ujar misal, ada boleh merokok. Tapi orang ini kadang kala melepas daripada yang namanya rokok. Ini contoh. Akhirnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, ini orang ini kadang kala langsung disuruh aktif daripada minum khamar. Akhirnya jawaban Nabi, aku tidak meminta kepada dirimu supaya berhenti minum khamar, tapi yang ku minta, ujar Rasul, engkau harus bersifat jujur. Itu aja permintaan Nabi. Nabi kadang meminta, kamu ambil minum khamar, ada. Engkau ambil maksiat kepada Allah, ada permintaan Nabi. Tapi permintaan Nabi, aku meminta terhadap dirimu jujur. Itu aja permintaan Nabi. Ujar sahabat ini, wah gampang ya Rasul jujur, ulun terima. Ulun janji kepada dirimu wahai Rasul, ulun jujur. Gampang aja, ujarnya di dalam hati. Rasulullah meminta kejujuran ini. Akhirnya sahabat ini pulang ke rumahnya. Sehari
Oh jujur. Ingat aja pesan Rasulullah, jujur, jujur. Ternyata dia hendak melakukan kemaksiatan. Apa maksiatnya? Minum khamar tadi. Pas hendak menaguh minum khamar, dalam hatinya, usia ditakuni Nabi kan minum khamar kan? Nah, aku menjawab, ada ya Rasulullah. Sumpah aku. Dalam hatinya ujar nang pemabuk tadi, akhirnya jadi minum khamar. Esoknya pulang, hendak pulang minum khamar, usia ditakuni Nabi kan minum khamar kah hari anu? Kada ya Rasul bakal rambut. Sedangkan pesan Rasulullah jujur. Akhirnya hari pertama kada kau minum, hari kedua kada kau minum, sampai sebulan kada kau minum. Ya, orangnya sudah candu lawan minum tadi, tahan aja jawabannya, karena mempertahankan seorang laki-laki harus jujur. Akhirnya suatu hari sahabat ini bertemu dengan Rasulullah SAW. Ujar Nabi, wahai sahabatku, hari ini cerah, kata Rasulullah. Kenapa? Engkau berapa hari kata Rasul tidak minum? Ujar sahabat, wahai Rasulullah, demi Allah ulun kada minum sebulan. Kenapa? Karena ulun takutan. Siap yang bertakun, wahai Rasul, engkau minum kan ada? Ulun menjawab tidak, padahal ulun minum, ulun tidak jujur kepada diriku sendiri, wahai Rasulullah SAW. Akhirnya sahabat tadi dengan menanamkan rasa jujur, asalnya orang ini candu dengan khamar, berubah menjadi orang yang baik sesuai dengan harapan Rasulullah SAW. Dari kejujuranlah akhirnya tertanam semua kebaikan-kebaikan di dalam kehidupan kita, atau disebut dengan integritas tadi. Di bahasa kita integritas, benar apakah maknanya ini? Kemudian yang ketiga, disiplin. Disiplin ini sebenarnya sudah ada pada zaman Rasulullah SAW mengajarkan kepada umat untuk disiplin. Mana buktinya? Disebutkan di dalam Al-Quran, Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai manusia, kata Rasul, wahai umatku, Allah mengajarkan kepada kalian bahwasanya sembahyang itu telah diwajibkan terhadap orang-orang yang beriman, kitaban mawquta, waktu yang sudah ditentukan. Ini sudah didikan dari awal di dalam ajaran Rasulullah SAW tentang salat. Makanya salat sudah ditentukan oleh ulama kapan masuk waktu, kapan keluar waktu. Ini sudah tertanam kedisiplinan di dalam ajaran Islam. Subuh Islam dari jam 5 sampai jam 6, sejam aja. Lebih kada boleh, berdahulu kada boleh. Ini disiplin. Kalau ada orang misalnya sembahyang, oh aku mau pur Allah Subhanahu wa taala, ujarnya jam 5 kurang 15 menit. Padahal ini belum berbunyi lagi orang azan. Intinya lebih dulu sembahyang, ujarnya aku supaya dapat nilai dari Allah Subhanahu wa taala lebih berdahulu daripada orang, maka salatnya tidak sah. Karena lebih dulu 15 menit sebelum masuk waktu. Kemudian lagi 15 menit setelah jam 6. Misalnya habis waktu subuh jam 6, maka sembahyangnya pun tidak dikatakan adaan tunai, tapi dia mengqadha dengan sebab dia keluar daripada waktu sembahyang tadi. Ini disiplin waktu yang telah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini contoh sembahyang. Kemudian contoh yang lain yaitu adalah tentang ibadah puasa kita. Ujarnya ketahuan orang, kamu puasa hari ini? Iya, puasa Ramadan. Nah, udah hari ini udah bulan Safar, 1 Safar masuk 1 Safar. Ujarnya aku puasa Ramadan hari ini. Oh, ujar sahabatnya, kenapa puasa Ramadan? Puasa Ramadan sudah ditentukan oleh Allah dari 1 Ramadan sampai 29 atau 30 Ramadan. Di luar daripada bulan itu tidak dikatakan puasa bulan Ramadan. Allah memberikan di dalam ibadah puasa pun ada kedisiplinan. Waktu puasa pun kapan? Dari semenjak tiba fajar sampai terbenam matahari. Aku puasa Ramadan hari ini, ujarnya. Tapi puasa mulai apabila? Mulai habis subuh sampai zuhur. Ini lain puasa Ramadan namanya. Puasa sebalah, ujar. Ini lain puasa. Ini disiplin waktu yang telah diajarkan oleh Allah lewat ibadah puasa kita. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, ibadah haji. Ibadah haji.
Adalah orang berhaji setahun 4 kali? Setahun 4 kali haji? Tidak ditemukan haji setahun 4 kali. Yang ada haji cuma 1 tahun sekali. Dan waktunya cuma tanggal 9 Dzulhijjah. 1 hari dalam 1 tahun. Wah, ini aturan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita misalnya datang ke Makkah, tiba di Arafah, wah hari ini berhaji ujarnya di Arafah, padahal tanggalnya belum sampai 9 Dzulhijjah, maka tidak dikatakan ibadah haji. Ini aturan Allah Subhanahu wa taala tentang mengatur manusia bagaimana disiplin di dalam kehidupan mereka. Di dalam ibadah diatur oleh Allah, dalam keseharian pun diatur oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam perkataan sebagian ahli syair, an-nidhamu asasun najah. Kedisiplinan adalah pondasi awal kesuksesan. An-nidhamu asasun najah. Kedisiplinan adalah asas atau pondasi awal kesuksesan. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat adalah profesional lah, bahasanya. Mari mau cobakannya. Yang keempat adalah tulisannya profesional. Keahlian dalam suatu bidang, atau dalam bahasanya lebih mudahnya adalah bekerja penuh dengan tanggung jawab. Pun tapi bisa mengucapkannya, atau bisa mengucapkan bahasa Inggris, atau dalam bahasa Arabnya mas'uliyah. Orang ini menerima tanggung jawab ketika hidup di dunia. Jadi di sini ada bahasanya efektif, ada efisien. Bapak Kamal menulis efektif, efisien. Kalau efektif orang yang bekerja yang baik, itu efektif. Kalau efisien adalah bekerja dengan baik. Beda, bekerja yang baik, bekerja dengan baik. Ini efektif dan efisien. Nah, sebenarnya di dalam agama Islam ini adalah tanggung jawabnya terbagi kepada 2. Apa bahasanya profesional tadi? Ada 2. Pertama, tanggung jawab ketika kehidupan di dunia disebut dengan administratif. Yang kedua adalah tanggung jawab moral yang melingkupi antara dunia dan akhirat. Ini yang kita kaji adalah tentang moralnya. Kalau administratifnya, orang ini bisa, contoh di sini tulisnya tanda tangan hadir, padahal kada hadir. Itu administratifnya hadir, padahal kada hadir. Tapi moralnya, tanggung jawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, orang ini tanda tangan tidak hadir, orang ini hadir tapi orangnya tidak hadir. Itu tanggung jawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kejujurannya itu dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, atau bahasanya moral bahasa kita. Tapi kalau bahasa agamanya adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika seseorang ini dia bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ini melewati segala aspek kehidupan manusia. Melewati pendidikan ada, melewati rumah tangga ada, melewati tugas ada, melewati pekerjaan ada. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap kalian wahai umatku, kata Nabi, adalah pemimpin dan orang yang menerima tanggung jawab. Dan setiap kalian, ujar Nabi, apabila menjadi pemimpin akan dipertanyakan bagaimana tanggung jawab kalian di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa contoh yang paling mudah? Contoh dalam rumah tangga. Laki tanggung jawab terhadap istri dan anaknya. Istri tanggung jawab terhadap anak-anaknya. Anaknya tanggung jawab terhadap dirinya. Ini yang paling mudah di dalam contoh kehidupan kita. Dan apabila kata tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala, nanti ketika di hari kiamat ada namanya hisab. Dan baru pola hisab. Hisab hari kiamat. Jadi hisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ujar Tuhan, makanya al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tuqal al-yauma nakhtimu
ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Karena kita baca surah Yasin. Pada hari ini kata Allah Subhanahu wa taala kami kunci mulut-mulut mereka. Nih, untung ada kamu pandir lagi. Keluh kada kamu pandir. Tapi apa yang berpandir wa tukallimuna aydihim, tangan-tangan kita yang berpandir di hadapan Allah Subhanahu wa taala, wa tashhadu arjuluhum, dan yang menjadi saksi adalah batis. Waktu di dunia muntung berpandir, waktu di akhirat tangan yang berpandir. Karena tangan adalah diberikan Allah kejujuran di dalam kehidupan. Ketika dihisab di hadapan Allah taala, ada catatan amalnya dibuka dalam layar. Semua orang manusia melihat. Fulan bin fulan, tanggal anu, hari anu, jam anu, detik anu. Contohnya mencontan ayam misalnya, mencuri ayam. Ada catatannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ujar muntung, karena kau bandir lagi. Ternyata tangan yang berpandir. Benar ya Allah Subhanahu wa taala bahwasanya aku telah mencuri seekor ayam pada jam anu, detik anu. Ada catatannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang menjadi perwakilan? Yaitu adalah malaikat raqib dan atid, kanan dan kiri. Kalau misalnya orang nih, "Fadudu ya Allah itu enggak ada." Waktu di dunia mereka bisa menyembunyikan kedustaan di hadapan Allah, di akhirat tidak bisa berdusta di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah tanggung jawab atau disebut dengan moral. Apabila seorang manusia tertanam di dalam dirinya moralnya tinggi, takwanya tinggi, dia melakukan semua kegiatan pasti takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Pun ambil suatu cerita seorang pemuda yang langka. Sebut lain. Ada sebutnya lagi tentang. Getlong. Ada seorang pemuda yang luar biasa ketampanannya. Tapi ia ahli ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ahli ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap hari dia berjalan pasar untuk melaksanakan salat berjamaah di masjid. Ternyata rupa-rupa ada seorang wanita di rumah yang melihat ketampanan laki-laki tadi. Akhirnya terpesona. Ujarnya, "Wahai pembantu, siapa caranya? Tolong aku temukan dengan pemuda itu. Siapa caranya?" Kebetulan ini wanita orangnya kaya, diberikan Allah kekayaan. Ketika seorang wanita tersebut sudah sekian hari, sekian minggu, bulan melihat wanita laki-laki yang tampan tadi, akhirnya merencanakan suatu rencana. Tibalah suatu hari, ujar wanita, "Wahai pembantu, tolong engkau ketika dia selesai salat berjamaah di masjid, engkau di depan pintu dan katakan bahwa di rumah ini mengadakan acara." Akhirnya pemuda ini selesai salat berjamaah. Ketika selesai salat berjamaah mau pulang, di tengah jalan pembantu tadi mengatakan, "Wahai seorang pemuda, ada di dalam rumah ini tuanku mengharapkan dirimu untuk hadir di dalam acara kami." Karena di undangan hadir. Akhirnya masuk ke dalam rumah. Ketika masuk ke dalam rumah, rupanya pembantu ini mengunci pintu dari luar. Masuk pemuda ke dalam, ternyata di dalam itu tidak apa-apa. Acara apa ini? Ternyata keluar seorang wanita yang sudah berdandan secantik mungkin. Sudah bersiap. Ujar seorang wanita tadi, "Wahai pemuda, aku menginginkan dirimu hari ini." Ujar pemuda, "Aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala." Moralnya seorang pemuda tadi keluar. Aku takut kepada Allah, takwa kepada Allah. Ujar wanita, "Engkau kuberikan dua pilihan. Pilihan pertama, engkau menolak akan ajakan diriku dan engkau akan kutuduh dan kufitnah adalah seorang pencuri dan maling. Engkau masuk dalam penjara." Ini pilihan pertama. Pilihan yang kedua, engkau mau terhadap diriku. Waduh, ujar pemuda ini dua-duanya sakit. Sakit dengan Allah, sakit dengan manusia. Mana dikedepankan? Masuk penjara kan sakit bisa. Akhirnya pemuda berpikir,
Pikir. Ujar pemuda, aku memilih dengan dirimu. Aku tidak mau dituduh sebagai seorang pencuri. Tapi sebelum aku dengan dirimu, aku izin hendak mandi dulu ke kamar mandi. Akhirnya ujar pimpinan, silahkan, ayo mandi dulu supaya harum. Ketika di kamar mandi, seorang pemuda ini kemudian dia BAB, buang air besar. Akhirnya semua kotorannya diliputkan ke tubuhnya, supaya binian tadi kadang pengen lagi. Akhirnya dibuka pintu kamar mandi tadi. Ujar laki yang tadi, aku siap sudah. Ujar binian, apa ada jadi? Apa ada jadi? Akhirnya pemuda tadi keluar dengan selamat. Pilihan yang pertama dia dituduh pencuri, kadang. Pilihan yang kedua dengan wanita, kadang. Ia menyelamatkan diri dengan perbuatan yang mubah, yaitu melumuri tubuhnya dengan kotoran tadi. Keluar. Ketika keluar, ternyata Allah Subhanahu wa taala memandang itu pandangan luar biasa. Waktu dia mandi dari kotoran tadi di rumahnya, tubuhnya yang asalnya bau berubah menjadi harum. Tubuhnya berubah menjadi harum. Dan terkenal satu kota seorang pemuda yang takwa kepada Allah, orang yang tidak mau maksiat kepada Allah, tidak mau membangkang kepada Allah. Tubuhnya dinampakkan oleh Allah di dunia, dia tubuhnya harum sampai meninggal dunia terkenal tubuhnya harum. Dengan sebab apa? Dia takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, atau bahasanya tadi moral. Ya, kemudian yang terakhir adalah bahagian mutual atau mutu di dalam kita mengajar atau mengabdi. Mutu ini ulun garis besar terbagi menjadi dua, ikhlas dan memberi. Ikhlas dan memberi. Jadi kalau seorang menanamkan di dalam dirinya ada mutu atau menginginkan dirinya berkualitas, mutunya ada. Itu yang utama adalah ikhlas. Ikhlas kepada Allah dan ikhlas dalam setiap kegiatan. Artinya murni ketika dia mengerjakan suatu pekerjaan, dia mengharapkan pahala dari Allah. Itu yang utama terlebih dahulu. Adapun yang sampingannya itu lebihan lagi. Ujar kepala sekolah, bila pian kau menggawi ini, karena pian dapat bonus sekian jutanya. Oh, itu yang nomor 2. Nomor pertamanya adalah ini pekerjaan mengerjakan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Artinya kutanamkan isi di dalam mutu ini adalah bagaimana menjadi pahala dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika mutu ini dijalankan ikhlas ini, kita harus mengingat bahwasanya ujar Nabi ada 3 seorang pendidik itu dikategorikan menjadi amal jariah. Kata Rasulullah SAW, "Idza mata ibnu Adam yanqata 'amaluhu illa min salasin." Ini supaya kita ikhlas bujur-bujur menggawi di dalam mendidik seorang anak atau mendidik seorang murid. Ujar Nabi, apabila meninggal dunia manusia itu ada 3 amal yang tidak pernah terputus. Jadi semua amal manusia kata Rasulullah terputus dengan sebab kematiannya kecuali 3. Ini penting. Kadang kan manusia, kalau kita ada misalnya tunjangan di akhir hayat kita, atau bahasanya pensiun. Sudah pensiun, apa namanya, gaji bulanan, gaji pensiunan. Atau yang kedua ini dari segi dunianya pensiunan, atau berisi usaha yang selalu mengalir. Kayak misalnya sarang burung walet atau apa sejenisnya, mengalir terus. Walaupun gak ada di awal kita, tapi mengalir. Tapi ternyata Rasulullah ini mengajarkan sama seperti ini, tapi urusan akhirat. Nah, ini adalah urusan dunia. Kita menerima pensiunan di dalam kubur, lain pensiunan di dalam dunia. Ada 3 kata Rasulullah, orang ini selalu amalnya mendapatkan pahala dari Allah Ta'ala, walaupun dia meninggal dunia. Orang ini ketika meninggal dunia kata Rasulullah amalnya terputus, artinya habis sudah. Sembahyang tidak bernilai lagi, puasa tidak bernilai lagi, sudah dalam kubur ini terputus kecuali 3. Apa yang 3? Yang pertama sedekah jariah.
sedekah jariyah. Orang ini bersedekah ke langgar atau masjid atau panti asuhan dan sebagainya, selama masih ada benda yang dia sedekahkan di masjid tersebut atau di langgar tersebut, dari semenjak itulah pahalanya selalu mengalir ke dalam kuburnya. Misalnya mewakafkan tanah untuk masjid atau langgar, selama itu tempat diibadahi oleh orang lain, orang ibadah 1 rakaat, ada yang 2 rakaat, ada yang 4 rakaat, ada jemaahnya 100. Dari itulah pahala 100 manusia ini dikirim oleh Allah ke dalam kuburnya. Ini santai dalam kubur tapi dapat pahala. Ini pensiunan di dalam kubur. Jangan mencari pensiunan di dunia aja, pensiunan dalam kubur lebih utama. Karena pensiun di dunia paling umur 60, pensiun 60 sampai habis meninggal dunia paling 10 tahun atau 15 tahun. Tapi kalau sedekah jariyah di dalam kubur, ini mengalir berapa lama kita menunggu hari kiamat, seitu juga pahala dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala pensiunan di dalam kubur. Ini yang pertama adalah sedekah jariyah. Kemudian yang kedua adalah ilmin yuntafa'u bih. Nah, ini yang kita kata. Ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat. Contoh, seorang guru ketika di kelas mengajarkan kepada muridnya tentang moral misalnya, atau tentang akhlak yang baik, tentang salawat kepada Rasul itu baik, murid menangkap, mengamalkan, maka bila dia mengamalkan 1000 salawat, gurunya dapat 1000 salawat juga dari Allah Subhanahu wa taala. Murid yang satu yang tadi mengajarkan kepada muridnya, muridnya 10 lagi beranak 10 sampai hari kiamat, ini pahala selalu mengalir ke dalam kuburnya. Ilmu yang bermanfaat. Supaya apa? Supaya mendapat pensiun di dalam kubur. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga kata Rasulullah, waladin salihin yad'ulah. Anak yang saleh mendoakan kepada kuitannya. Ya Allah, ampuni Abah Ulun. Ya Allah, ampuni Mama Ulun di dalam kubur. Diampuni oleh Allah. Ya Allah, ini pahala Yasin, tabarak Ulun kirim dari Abah dan Mama sampai ke dalam kubur. Cucunya, anak cucunya sampai seterusnya. Yang paling nampak adalah Datuk Kalampayan. Betapa banyak beliau mempunyai zuriat yang saleh dan salehah, yang alim. Mereka selalu mengirim pahala gasan datunya. Betapa banyak di dalam kubur Allah Subhanahu wa taala mengirim kepada Datuk Kalampayan pahala di dalam kubur. Ini pensiunan yang hakiki yang diajarkan oleh Nabi kepada kita. Kalau di dunia kan paling umurnya berapa tahun, tapi kalau di dalam kubur, semenjak dia masuk ke dalam kubur sampai hari kiamat, itu 3 pensiunan ini tidak pernah terlepas atau terputus dari Allah Subhanahu wa taala. Ini mutu ikhlas. Kemudian yang terakhir adalah sedekah. Jadi mutu kita dalam mengajar kita ini bersedekah, tapi sedekah kita adalah ilmu. Karena pernah suatu hari Abu Bakar Al-Khabbazi namanya menderita suatu penyakit, dan semua dokter ini kada mampu mengobatinya, tidak mampu lagi. Ternyata Abu Bakar Al-Khabbazi ini sudah mengeluarkan biaya banyak berobat, ternyata tidak sembuh dari penyakitnya. Ternyata di tengah jalan bertemu dengan orang saleh. Abu Bakar, pingin ulun lihat garing bawa obat kemana-mana. Sudahlah ampih, kada dia Abu Bakar, kada ampih lagi. Kemudian ujar orang saleh tadi, wahai Abu Bakar, apakah engkau lupa akan sabda Rasulullah, dawu mardakum bisadaqah, obatilah penyakitmu dengan sedekah. Dawu mardakum bisadaqah, obatilah penyakitmu dengan sedekah. Sedekah ini banyak, ada sedekah harta, ada sedekah ilmu, ada sedekah tenaga dan macam-macam. Akhirnya Abu Bakar tadi menukar, waktu itu musim panas, nukar apa? Nukar semangka. Ini kan kata banyak juga duit nukar semangka. Semangka tadi dibagi-bagi kepada fakir miskin dan anak-anak. Bagi. Dan disuruh, bila Ika mendapat semangka saracaplah, angkat tangan kepada Allah, mudah-mudahan ampih penyakit Abu Bakar. Itu aja permintaan Abu Bakar ini. Akhirnya dibagi semangka seluruh kota-kota dan kampung karena musim panas, dan disuruh mereka mengangkat tangan dan berdoa kepada Allah, ya Allah, sembuhkanlah penyakit Abu Bakar Al-Khabbazi. Itu doanya. Ternyata dengan izin Allah, Abu Bakar malam guring, subuhnya semua penyakitnya hilang.
dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata ada satu sisi yang diajarkan oleh Nabi, dengan sedekah bisa menghilangkan penyakit. Kalau kita bersedekah dengan harta, misalnya kalau banyak dia duit, adalah dengan ilmu. Jadi kita berbagi ilmu dengan murid-murid kita, bertambah semangat, memberikan suatu kebaikan kepada murid-murid kita. Ini adalah namanya sedekah ilmu. Sedekah ilmu bernilai di sisi Allah dan bernilai menjadi amal jariah nanti di dalam kuburnya. Apakah lagi kita menanamkan di dalam kehidupan kita bahwasanya kita berniat dan kita berkeinginan di dalam kehidupan kita menjadi orang yang berilmu dan menjadi orang yang selalu mencari ilmu. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Man salaka tariqan yatlubu bi ilman sahalallahu tariqan ila jannah." Barang siapa, kata Nabi, orang ini berjalan, orang ini berniat mencari ilmu, mengajarkan ilmu, maka Allah akan permudah jalannya menuju dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Tuntung sudah 5. Yang terakhir adalah untuk seorang pendidik atau seseorang yang mengajarkan kependidikan kepada muridnya adalah suri tauladan yang baik. Suri tauladan yang baik, atau disebut dalam bahasa Al-Qur'annya adalah uswah hasanah. Bagi seorang pendidik atau seorang guru atau orang yang bertanggung jawab di dalam pekerjaannya adalah menjadi suri tauladan yang baik, contoh yang baik kepada orang lain. Apabila seseorang, kata Rasul, menjadi suri tauladan yang baik, maka akan mendapatkan kebaikan dari orang yang menuruti terhadap dirinya. Ad-dalu 'alal fi'li kafa'ilih. Dalam perkataan Arab, orang yang menunjukkan di dalam kebaikannya lewat hartanya, lewat kegiatannya, maka orang tersebut nilainya seperti orang yang mengerjakannya. Contoh, ujar guru, nah, tolong di kelas sebelum masuk kelas kita berdoa. Ujar gurunya misalnya. Ternyata murid ini menjalankan tugas dari guru, muridnya 30 orang. Akhirnya seorang murid ini 30 ini sebelum masuk kelas ini berdoa, paling kurang membaca Bismillahirrahmanirrahim. Murid melaksanakan tugas tadi, gurunya membaca bismillah, muridnya membaca bismillah, maka 30 Bismillahirrahmanirrahim pahalanya sama diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada seorang guru. Kenapa? Karena ad-dalu 'alal fi'li kafa'ilih. Orang yang menunjukkan atas kebaikan, maka inya sama nilai pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala a'lam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita bimbingan, memberikan kepada kita rahmat dan barakah dalam kehidupan dunia. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing kepada kita, keluarga kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa-dosa kita, dosa ibu bapa kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita niat yang baik, niat di dalam untuk ilmu agama, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita rezeki yang halal, rezeki yang barakah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita mati dalam keadaan husnul khatimah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita masuk ke dalam surga berkumpul dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami ucapkan terima kasih kepada Ustadz telah memberikan tausiah untuk bekal kehidupan kita sehari-hari. Demikianlah acara Quantum Qalbu kita pada hari ini. Semoga apa yang kita dengarkan dapat kita amalkan dan di kehidupan kita di sehari-hari dan menjadi pahala bagi kita semua. Acara selanjutnya itu doa yang mana kami mintakan kepada Ustadz untuk memimpin doa. Kepada Ustadz yang bersilakan. Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعد تفرقا معصوما. نسألك التوبة والمغفرة والتوفيق والهداية والاستقامة وحسن خاتمة. والله نسألك العفو والعافية والمعافاة من الدنيا والآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين.
Ya, dengan dibacakannya doa tadi, maka pada acara kita pada hari ini, marilah kita bersama-sama menutup acara pada dengan mengucapkan